lagi satu masalah. Masalah apa lagi? Setelah masalah pembayaran ini, Alisa masih ada hutang sama Mbak Natasha. Dan setelah pulang dari rumah sakit, saya harus berurusan dengan masalah tempat tinggal. Karena sekarang saya nggak tahu Mbak harus tinggal di mana. Tunggu sebentar ya, Sa. Sa? Dok, saya ada uang dan ada barang yang bisa diuangkan. Mudah-mudahan cukup ya buat biaya operasi abah saya. Dek, jumlah uang dan perhiasan kamu itu belum cukup untuk biaya operasi ayah kamu. Dok, saya udah nggak punya uang lagi. Dan saya juga udah nggak punya barang yang bisa diuangkan. Cuma dokter satu-satunya harapan saya yang bisa nyelamatin abah saya, dok. Sebenarnya saya bisa aja menolong kamu. Tapi nanti saya bisa dianggap tidak profesional dan tidak fair. Karena pasien seperti ayah kamu hampir setiap hari datang dan pergi puluhan jumlahnya. Kalau saya nggak bisa bayar biaya operasinya, apa dokter tega mau ngebiarin saya untuk jadi anak yatim piatu? Dari sisi manusiawi, tentu saya tidak akan tega, Dek. Ya udah, ini saya anggap sebagai DP-nya aja dulu ya. Iya, dok. Saya janji, saya akan cari kekurangan biaya operasi itu. Mudah-mudahan aja saya bisa cepat ya nyarinya. Tapi yang harus kamu pikirkan bukan hanya biaya operasinya aja, tapi masih ada yang lainnya loh. Hal lain? Maksudnya? Kalau operasi berhasil dilakukan, ayah kamu masih memerlukan perawatan lanjutan. Perawatan lanjutan? Itu mahal nggak ya, dok, biayanya? Bisa menghabiskan sekitar 200.000 rupiah per hari. 200.000 per hari. Oh, ya Allah. Tolong selamatkan Abah. Jangan sampai saya harus kehilangan Abah, ya Allah. Abah nggak boleh pergi. Tante. Aduh, Erik, jangan itu nak, jangan nakal, jangan bangunin tantenya. Aduh Mbak, maaf ya Mbak, anak saya memang nakal nih. Mbak nggak kenapa-napa kan? Nggak apa-apa kok, Bu. Maafin Mbak. Erik, Erik, Erik. Erik. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, bisa bicara dengan Erik? Oh Pak Erik. Maaf ini dengan siapa? Dari Alisa. Oh Alisa. Bukannya sudah nyampe kantor Mbak? Apa hari ini nggak masuk lagi? Halo, Mbak. Pak Eriknya belum sampai kantor. Ada pesan? Nanti biar saya sampaikan. Oh, begini Mbak. Tolong sampaikan ke Erik ya. Saya sedang ada kesulitan. Abah saya sakit keras dan dia harus dirawat. Dan saya sangat butuh bantuannya Erik. Oke, sekarang Mbak ada di mana? Saya ada di rumah sakit Mitra, Mbak. Terima kasih ya.
Alisa, Mbak Natasha, jangan takut. Saya datang ke sini pengen nawarin bantuan kok buat kamu. Mbak beneran mau bantuin saya? Emangnya saya kelihatan lagi bohong? Tadi saya dengar kamu butuh dana besar buat biaya operasi papa kamu. Berapa? 50 juta? 100 atau 200 juta? Enggak kok Mbak, enggak sebanyak itu. Saya hanya butuh biaya untuk sisa bayar operasi dan persediaan obat pasca operasi setelah beberapa bulan. Oke, berarti kalau gitu saya akan bantu kamu. Mbak, Mbak bener. Tapi ada syaratnya nggak Mbak? Soal itu kita ngomongin nanti aja lah. Yang penting sekarang kita harus buru-buru lunasin biaya rumah sakit. Jadi papa kamu bisa cepet-cepet dioperasi. Ya kan? Ya Allah, makasih banyak ya Mbak. Akhirnya abah saya bisa dioperasi sekarang. Eh, tapi Mbak kenapa mau ngelakuin ini semua sama saya? Ya, kamu inget kan? Dulu saya selalu aja nuduh kamu nyuri baju-baju saya. Tapi ternyata kamu itu gak seperti yang saya kira. Dan di acara pertunangan saya udah bikin kamu malu kayak gitu. Asal kamu tahu, setelah semua kejadian itu, saya ngerasa sangat bersalah banget sama kamu. Saya sangat nyesel. Dan sekarang, saya mau bantu kamu karena saya benar-benar ngerasa bersalah sama kamu. Suma, ini ditandatangani. Pak, Alisa kemana? Waduh, kurang tahu Pak. Tadi sih telepon katanya mau bicara sama Pak Erik. Kebetulan Mbak Natasha datang. Langsung bicara sama Mbak Natasha. Kok bisa? Mereka bahas apaan, Pak? Saya kurang tahu Pak. Ada apaan, Pak? Enggak, tadi gue nanya sama bapak ini Alisa kemana. Terus katanya Alisa nelpon dia nyariin lo, tapi ngomong malah Natasha. Wah, kenapa lagi ya? Lo emang ada rencana apa sih sama Alisa? Nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa dia mau ngomong sama lo? Jangan-jangan dia lagi butuh bantuan gue. Halo, Nat. Kenapa, Rick? Tadi Alisa nelfon ke kantor terus lo yang ngangkat ya? Iya, tadi Alisa emang nelfon gue. Dan gue yang ngangkat. Ada apa ya? Gue gak tahu. Soalnya suaranya gak jelas, Rick. Gini aja deh. Nanti kalau gue ketemu sama dia, gue bakalan ngasih tau dia supaya dia nelfon lo. Gimana? Ya udah. Makasih ya, Nat. Oke. Dah. Apaan deh? Mbak, kok Mbak bilang nggak tahu saya ada di mana? Saya gak mau semua orang tahu kalau saya bantu kamu. Kayak kesannya terlalu show off. Ternyata Mbak Natasha benar-benar tulus ya mau ngebantuin saya. Sampai-sampai temennya sendiri nanya nggak dikasih tahu. Coba kita kenal dari sebelumnya, Mbak. Alisa nggak bisa bayangin. Masalah satu belum selesai. Datang lagi satu masalah. Masalah apa lagi? Setelah masalah pembayaran ini, Alisa masih ada hutang sama Mbak Natasha. Dan setelah pulang dari rumah sakit, saya harus berurusan dengan masalah tempat tinggal. Karena sekarang saya nggak tahu Mbak harus tinggal di mana. Tunggu sebentar ya, Sa.